Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yasin Fanhuri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah Bisnis Intelijen. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan. Jadi, eh, tahapan-tahapan pengelolaan data dalam bisnis intelijen. Dalam konteks bisnis intelijen, pengelolaan data merupakan proses penting yang bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk pengambilan keputusan. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama ada data collection, lalu ada data cleaning, ada data integration, lalu data transformation, data storage, data analyze, data visualization, dan reporting. Yang terakhir ada data monitoring dan feedback. Oke, lanjut data collection. Jadi data collection adalah teknik pengumpulan data dari berbagai sumber seperti database internal, seperti ERP, CRM, atau transaksi. Lalu bisa juga mengumpulkan data dari sumber eksternal seperti media sosial, pasar, atau data publik. Yang terakhir, eh, teknik pengumpulan data dari file flat seperti Excel, CSV, API, atau sensor IoT. Tujuannya untuk menyediakan data mentah sebagai dasar analisis. Lalu ada data cleaning, yaitu proses mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan, eh, sinkronisasi serta noise, inkonsistensi serta noise dalam dataset untuk meningkatkan kualitas data seperti menstandarkan format tanggal, menghapus data duplikat, dan mengganti nilai nol. Lalu ada data integration, yaitu proses penggabungan data dari berbagai sumber menjadi satu tampilan yang terpadu dan konsisten untuk analisis atau penggunaan lebih lanjut. Tujuannya untuk menyediakan data yang lengkap dan terpusat, meningkatkan konsistensi dan kualitas data, memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Untuk contoh penerapannya yaitu menggabungkan data penjualan, data pelanggan, dan inventaris dari berbagai departemen. Lalu lanjut ke data transformation, yaitu mengubah struktur dan format data agar siap dianalisis, misalnya normalisasi atau denormalisasi, membuat kolam baru eh, atau disebut derived variables, lalu menghitung agregat atau rata-rata, total, dan sebagainya. Tujuannya yaitu membuat data menjadi relevan dan mudah dipahami. Lalu lanjut ke data storage. Data storage adalah proses menyimpan sekaligus mengelola data bisnis secara terstruktur untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Untuk jenis penyimpanannya ada seperti database, SQL atau NoSQL, untuk data terstruktur dan dinamis. Terus data warehouse menyimpan penyimpanan terpusat untuk analisis historis. Lalu ada data lake, uh, yaitu menyimpan data mentah, uh, struktur atau unstruktur. Nah, yang terakhir ada cloud storage, yaitu solusi uh, scalable, AWS, Google Cloud, atau Azure. Tujuannya untuk memudahkan akses data yang terstruktur untuk analisis selanjutnya. Oke, lanjut ke data analysis. Analisis data dalam bisnis intelijen adalah proses pengumpulan,
mengumpulkan, membersihkan, mengolah, dan mentafsirkan data untuk mendapatkan insight yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. Untuk poin-poin presentasi, tujuannya itu mengidentifikasi tren, pola, dan peluang bisnis, mendukung keputusan berbasis data atau data driven decision. Metode analisisnya biasanya menggunakan descriptive analysis, diagnostic analysis, predictive analysis, perspective analysis. Dan tool yang biasa digunakan seperti Power BI, Tableau, Google Data Studio, Python, dan lain-lain. Lalu lanjut ke data visualization dan reporting. Visualisasi dan pelaporan dalam business intelligence adalah proses menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik, dashboard, atau label, serta laporan tertulis untuk memudahkan pemahaman informasi kompleks. Tujuannya yaitu mempermudah pemahaman, mengubah data mentah menjadi visual yang intuitif, pengambilan keputusan yang cepat, yaitu menyajikan insight kunci secara real time, identifikasi pola atau tren, membantu spotting anomali atau peluang bisnis, komunikasi efektif untuk menyampaikan informasi ke stakeholder dengan jelas. Singkatnya, ini adalah proses membuat data yang awalnya rumit menjadi mudah dipahami dan actionable. Lalu yang terakhir ada data monitoring dan feedback. Data monitoring dan feedback dalam business intelligence adalah proses memantau data secara terus-menerus dan mengevaluasi kinerja berdasarkan data tersebut untuk memastikan akurasi, konsistensi, serta relevansinya dengan tujuan bisnis. Tujuannya itu memastikan data berkualitas, lalu mengevaluasi kinerja, umpan balik yang cepat, lalu kepatuhan dan akuntabilitas. Singkatnya, untuk mengawasi data dan hasil bisnis agar tetap optimal dan sesuai target. Tahapan output data dari BI menjadi decision support. Tahapan output data dari Business Intelligence atau BI menuju Decision Support System atau DSS adalah proses akhir yang mengubah informasi hasil analisis menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Proses ini dapat dirangkum dalam beberapa tahapan inti sebagai berikut. Yang pertama, data insight generation, lalu ke visualisasi dan pelaporan, lalu ke interpretasi dan pengguna, terus model decision support, rekomendasi strategis, eksekusi keputusan, dan yang terakhir adalah feedback loop. Oke, data insight generation. Data insight generation adalah proses pengelolaan data mentah menjadi informasi bernilai atau insight melalui analisis statistik, penemuan pola atau prediksi untuk memahami kondisi bisnis. Tujuannya untuk mengungkap pola dan tren, mengidentifikasi hubungan tersembunyi dalam data, misalnya penurunan penjualan musiman. Lalu ada dasar pengambilan keputusan, menyediakan fakta atau data driven, alasannya untuk strategi bisnis. Lalu ada prediksi dan peringatan dini, yaitu memproyeksikan peluang atau resiko, misalnya prediksi demand. Efisiensi operasional, yaitu menemukan area perbaikan, contohnya uh, bootleg production. Singkatnya, untuk mengubah data menjadi pengetahuan yang bisa ditindaklanjuti. Lalu ke visualisasi dan pelaporan. Informasi disajikan secara visual agar mudah dipahami melalui dashboard interaktif, laporan periodik, dan KPI atau Key Performance Indicator
dan matriks penting. Tujuannya yaitu untuk menyediakan gambaran cepat untuk pengambilan keputusan. Lanjut ke interpretasi oleh pengguna atau user eh, interpretation. Dalam business intelligence adalah proses di mana pengguna seperti manajer atau analisis memahami, mengevaluasi, dan menarik makna dari data yang telah divisualisasikan atau dilaporkan oleh sistem BI. Tujuannya yaitu memahami insight, lalu kontekstualisasi data, seperti menghubungkan angka atau tren dengan realitas operasional atau strategis perusahaan. Lalu pengambilan keputusan informasi, membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang akurat, bukan sekedar data mentah. Lalu kolaborasi, memfasilitasi diskusi antara stakeholder dengan pemahaman data yang sama. Lalu ke model decision support, atau pendukung keputusan. Informasi dari BI dipakai dalam sistem DSS yang memiliki pertama simulasi, what if analysis, model prediktif, misalnya machine learning atau prediksi permintaan, lalu optimasi atau alokasi sumber daya, penjadwalan produksi. Peran DSS yaitu membantu mengevaluasi berbagai alternatif keputusan. Rekomendasi strategis. Rekomendasi strategis atau strategic recommendation adalah saran berbasis data yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan jangka panjang, seperti perencanaan bisnis, alokasi sumber daya, atau penetapan tujuan organisasi. Tujuannya yaitu mengarahkan kebijakan bisnis, seperti memberikan dasar data untuk strategi seperti ekspansi, diversifikasi, atau efisiensi. Lalu mengoptimalkan sumber daya, seperti rekomendasi alokasi budget, SDM, atau investasi berdasarkan analisis prediktif. Antisipasi tren atau resiko, membantu perusahaan mempersiapkan diri menghadapi peluang atau ancaman di masa depan. Lalu ada lightning goals, yaitu memastikan keputusan selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Lanjut ke eksekusi keputusan atau decision execution. Decision execution adalah proses penerjemahan rekomendasi berbasis data menjadi tindakan nyata dalam operasional bisnis dengan memanfaatkan insight dari sistem BI atau DSS. Tujuannya implementasi cepat, yaitu mengubah keputusan strategis menjadi aksi operasional secara efisien. Alignment team memastikan semua departemen bekerja sesuai dengan target berbasis data. Lalu monitoring dampak, melacak efektivitas keputusan melalui matriks real time. Lalu literasi berkelanjutan, yaitu memprediksi strategi berdasarkan feedback hasil eksekusi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jenis-jenis visualisasi data yang disediakan oleh platform Tableau. Yang pertama ada bar chart atau diagram batang. Untuk keunggulannya itu adalah sangat efektif untuk membandingkan nilai antar kategori, mudah dibaca dan dipahami baik untuk audiens teknis maupun non teknis. Lalu mendukung pengurutan data secara visual. Untuk kelemahannya sendiri tidak cocok untuk menunjukkan bagian terhadap keseluruhan, misalnya proporsi. Lalu jika terlalu banyak kategori, tampilannya menjadi padat dan membingungkan. Lalu ada diagram chart atau diagram garis. Keunggulannya ideal untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu, dapat memvisualisasikan hubungan antara variabel dalam jangka panjang, lalu mudah membandingkan beberapa seri data sekaligus. Kelemahannya kurang tepat untuk data kategorikal atau tidak berurutan, lalu tidak terlalu banyak garis, biasanya membuat visualisasi terlalu ramai. Pie chart atau diagram
lingkaran. Keunggulannya bagus untuk menunjukkan proporsi atau distribusi bagian terhadap keseluruhan. Visualisasi yang familiar bagi banyak orang. Kelemahannya sulit membedakan bagian dengan nilai yang mirip. Lalu tidak efisien untuk lebih dari 5 atau 6 kategori. Lalu ada area chart. Keunggulannya menunjukkan tren dan total nilai kumulatif dari waktu ke waktu, meningkatkan volume data atau total akumulatif dengan luas area. Kelemahannya tumpang tindih antara area bisa membuat interpretasi sulit. Tidak cocok jika data tidak memiliki urutan waktu. Lalu ada peta geospasial atau map. Keunggulannya sangat efektif untuk visualisasi data berbasis lokasi, dapat menunjukkan pola geografis, wilayah penjualan, populasi, dan lain-lain. Kelemahannya memerlukan data lokasi yang akurat atau latitude, longitude, atau nama wilayah resmi. Tidak semua pola cocok divisualisasikan dalam peta. Tree map. Keunggulannya memvisualisasikan hierarki dan proporsi antara kategori dalam satu tampilan. Lalu efisien dalam penggunaan ruang layar, space efisien. Kelemahannya sulit membaca nilai numerik secara akurat hanya dari ukuran kotak. Tidak ideal untuk dataset dengan nilai yang sangat bervariasi. Lalu ada heat map. Keunggulannya menampilkan interaktivitas atau frekuensi berdasarkan warna, cepat menunjukkan, lalu keunggulan lainnya yaitu cepat menunjukkan area dengan nilai tinggi atau rendah. Kelemahannya kurang informatif tanpa legenda atau nilai numerik. Lalu warna bisa membingungkan jika tidak diberi skala yang konsisten. Lalu ada scatter plot. Keunggulannya bagus untuk menemukan hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif. Lalu dapat menunjukkan pola distribusi, outlier, dan tren. Kelemahannya bisa menjadi tidak jelas jika terlalu banyak titik data atau overlap. Lalu kurang efektif jika data kategorikal. Yang terakhir ada Gantt chart. Keunggulannya cocok untuk memvisualisasikan jadwal proyek, tahapan, dan durasi aktivitas, menunjukkan waktu mulai dan selesai secara visual. Kelemahannya tidak cocok untuk analisis numerik atau perbandingan nilai, butuh struktur data waktu yang jelas. Lalu ada box and whisker plot atau box plot. Unggulannya menunjukkan distribusi data, outlier, median, dan kuartal. Ideal untuk analisis statistik deskriptif. Kelemahannya kurang intuitif bagi pengguna awam, bisa tampak rumit jika banyak kategori. Lalu ke pertanyaan selanjutnya yaitu kriteria utama dalam visualisasi data, berikut contohnya. Yang pertama ada relevansi. Visualisasi harus sesuai dengan tujuan analisis dan kebutuhan pengguna. Contohnya untuk manajer penjualan, dashboard harus menampilkan tren penjualan, target versus realisasi, dan wilayah performa terbaik, bukan data keuangan operasional yang tidak relevan. Lalu ada kejelasan atau clarity. Visualisasi harus mudah dibaca dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Gunakan warna yang kontras, hindari eh, clutter atau elemen visual berlebihan. Label harus jelas dan konsisten. Contohnya, gunakan bar chart untuk membandingkan pendapatan antara wilayah, bukan pie chart atau dengan terlalu banyak irisan. Lalu ada akurasi. Harus menampilkan data yang benar dan tidak menyesatkan. Skala sumbu harus proporsional, hindari manipulasi visual, misalnya sumbu Y tidak dimulai dari nol. Contoh, jika grafik menunjukkan pertumbuhan tahunan, pastikan perubahan kecil tidak dibesar-besarkan oleh skala sumbu.
Lalu ada konteks. Visualisasi harus dilengkapi dengan informasi pendukung agar pembaca memahami makna data. Sertakan judul sumber data dan legenda. Lalu membandingkan dengan target rata-rata industri atau tren sebelumnya. Contohnya saat menampilkan performa Q2 2025, tampilkan juga benchmark Q2 2024 untuk perbandingan. Lalu interactivity, visual interaktif memungkinkan pengguna mengeksplorasi data lebih dalam. Drill down, filter, tooltip, dan menu drop down. Membantu pengguna menjawab pertanyaan lanjutan tanpa meninggalkan dashboard. Contoh di Tableau, pengguna bisa klik wilayah pada peta untuk melihat detail penjualan per kota. Lalu konsistensi. Desain dan format visualisasi harus konsisten agar dashboard atau laporan antara dashboard dan laporan. Warna, font, simbol, dan format angka seragam memudahkan pengguna untuk membandingkan antar waktu atau wilayah. Contoh, jika warna biru digunakan untuk tercapai dan merah untuk tidak tercapai, maka ini harus berlaku di semua chart. Yang terakhir ada accessibility. Accessibility. Visualisasi harus dapat dipahami oleh semua pengguna, termasuk yang memiliki keterbatasan. Gunakan warna aman bagi penderita buta warna. Hindari hanya mengandalkan warna untuk menyampaikan informasi. Contoh, kombinasi warna dan bentuk ikon atau pola bisa digunakan untuk membedakan status naik dan turun. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah hasil analisis outcome dari visualisasi data harga gula periode Maret 2024 sampai 2025. Untuk data ini saya ambil dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau eh, PIHPS Nasional. Data ini juga bisa diakses secara publik eh, dan bebas akses seperti itu. Dan berikut adalah hasil analisis yang telah saya buat. Yang pertama, kenaikan harga bertahap dari apa namanya diagram berikut. Saya menganalisis yang pertama kenaikan harga bertahap dari awal hingga akhir 2024. Jadi harga gula naik secara bertahap dari sekitar 17.000 di Juli 2004 ke kisaran 17.400 sampai 17.500 hingga akhir tahun, menunjukkan adanya kenaikan musiman dan bertahap. Kemungkinan karena permintaan meningkat menjelang akhir tahun, efek inflasi tahunan, dan fluktuasi pasokan. Lalu yang kedua ada lonjakan tajam di awal tahun 2025. Terjadi kenaikan drastis pada Januari 2025 dari sekitar 17.400 ke di atas 18.000 dalam waktu singkat. Lonjakan ini bisa dipengaruhi oleh masuknya musim tanam baru atau paceklik, antisipasi Ramadan biasanya 1 sampai 2 bulan sebelum, lalu keterbatasan distribusi atau stok. Yang ketiga, stabilisasi dan penurunan di kuartal kedua 2025. Setelah mencapai puncak, harga relatif stabil pada kisaran 18 ribuan sampai awal April. Mulai menurun signifikan setelah April 2025, turun hingga mendekati 17.800 menjelang Mei. Penurunan ini mungkin akibat intervensi pasar, operasi pasar oleh pemerintah, mulainya panen baru, menurunnya permintaan pasca hari raya. Yang keempat ada fluktuasi singkat. Terdapat beberapa anomali penurunan tajam dalam waktu singkat, misalnya pada Maret lalu cepat naik kembali. Hal ini bisa mengindikasikan yang pertama perubahan regional harga karena data ini bisa agregat nasional. Yang kedua data harian dari pasar-pasar tertentu. Yang ketiga gangguan distribusi sesaat. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.